Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah ya. Apa kabar nih di hari pertama libur semester 1 ya? Tetap Mas Eka menemani para warga nih ya. Mungkin udah ada yang jalan-jalan ya, refreshing gitu ya. Nah, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasinya seputaran tentang, NISN ya, dari KJP maupun PIP nih. Kan di PIP terutama tuh ya, suruh masukin NISN-nya. Terus NISN itu apa sih Mas Eka ya? Bingung gitu ya, NISN itu apaan? Sama nggak dengan nomor induk, siswa yang ada di sekolah gitu, kadang tertukar nih orang tua atau wali murid ya. Nah, para warga sekolah di video ini masih akan kasih tahu apa sih NISN, terus fungsinya itu untuk apa, gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Terus kalau misalkan belum ada NISN-nya harus kemana, kemudian kalau misalkan NISN-nya tidak ditemukan bagaimana. Nah ya, tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channel Mas Eka nih, silakan dulu subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah nih ya. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka nih ya. Yang sedang jalan-jalan mungkin ya melihat video ini sedang lagi dalam perjalanan, silakan ya, tidak apa-apa ya. Yang penting hati-hati saat liburannya ya, jangan sampai nanti lupa. Kasihkan liburan terus lupa ya mau masuk sekolahnya tanggal berapa ya. Oke, langsung aja yuk kita ke web PIP-nya. Nah, di sini ya di web.pip.kemendikbud.go.id kan para warga biasanya ngecek untuk ngecek di sini ya di sebelah nah di sebelah kanan bawah ini dia diminta masukkan NISN kemudian NIK. Nah, NISN ini apa sih? NISN itu adalah nomor induk siswa nasional ya. Artinya NISN ini dikeluarkan oleh kementerian. Nah, di sini ada ya, pengertian nomor induk siswa nasional, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik. Jadi nggak ada lagi itu cuma satu doang gitu ya, satu siswa satu. Nah, kalau misalkan ganda, biasanya harus salah satunya harus dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Misalkan pindahan nih dari sekolah A ke sekolah B. Nah, pindahnya itu nggak bilang-bilang ya, pindahnya tidak bilang-bilang, main pindah aja ke sekolah yang baru. Nah, terus begitu dimasukin di sekolah yang baru ternyata NISN-nya dimasukin, keluar NISN baru lagi ganda gitu. Jadi ada 2 nama dengan 2 NISN atau, 1 nama 2 NISN ganda tuh. Nah, salah satunya harus dimatikan. Makanya kalau misalkan, para warga ada yang mau mutasi, ada yang mau pindah itu harus, lapor ke sekolahnya ya, ke unit sekolahnya karena kalau nggak lapor tidak dikeluarkan maka nanti si sekolah yang baru misalkan dipaksa untuk masuk gitu ya, meng-input masuk gitu kan, bukan penginputan tarik, maka nanti NISN-nya ganda akan bermasalah tuh ya. Terus, ini tujuannya untuk membedakan tuh ya, satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri juga ada NISN-nya itu ya. Nah, NISN ini diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Nah, bedanya NPSN itu adalah, nomor pokok sekolah nasional. Jadi siswanya punya, nomor induknya, nah sekolahnya juga punya nomor pokok sekolah nasionalnya tuh ya. Jadi kalau misalkan, ditanya NISN berarti untuk siswanya, sementara kalau NPSN itu untuk sekolahnya. Nah, NPSN tanyakan aja ke sekolahnya, biasanya di sekolahnya udah tahu tuh NPSN-nya mana. Kemudian, NISN ini dikelola, secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik. Jadi ini semua terintegrasi dengan, data pokok pendidikan atau Dapodik gitu ya. Jadi sekedar tahu nih, kita sharing, kita berbagi kepada para warga agar menambah pengetahuannya lagi tentang apa sih yang ada di sekolah gitu, istilah-istilah di sekolah sehingga paham gitu ya. Salah satunya NISN nih, biasanya NISN itu sudah keluar dari TK malah tuh ya. Kalau misalkan yang TK udah keluar NISN-nya biasanya tinggal lanjut SMP, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah juga dipakai. Bahkan untuk yang, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tahun 2023 secara bersamaan ini yang nasional, dia wajib memiliki NISN. Itulah pentingnya NISN tuh ya. Jadi kalau yang belum memiliki NISN atau terdapat kesalahan NISN-nya, silakan langsung konfirmasi ke sekolah, untuk diperbaiki atau diverifikasi ya. Nah, tujuan dan manfaat dari NISN ini sendiri untuk mengidentifikasi setiap individu yang tadi ya, jadi untuk, membedakan ya, yang ada siswa di sekolah di seluruh Indonesia tuh ya.
secara standar, konsisten, dan berkesinambungan sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online. Jadi, terdata semua, oh ada berapa jumlah siswa yang ada di Indonesia, itu terdata di sini semua. Kemudian juga sebagai sistem pendukung program dari, Dapodik atau data pokok pendidikan. Nah, di sini juga jadi para warga yang udah pada lulus nih ya, teman-teman yang udah pada lulus bisa melakukan perpal lulusan di sini nih ya. Nah, ini buka, Mas Eka buka. Nah, ya, verifikasi dan validasi NISN peserta didik, lulusan SMA, SMK, MA, atau Ulia. Ini kalau MA itu sama Ulia itu biasanya, untuk dari madrasah ya. Nah, di sini masukkan NISN, nah, lagi-lagi NISN ya. NISN ini kan bingung nih, dari mana nyarinya Mas Eka. Nah, dari sini kalau misalkan para warga belum dapat NISN-nya, para warga bisa ngecek sendiri nih, "Wah, ini kan masukin NISN Mas Eka, saya belum tahu NISN berapa." Nah, di sini ada namanya pencarian nama. Nah, pencarian nama di sini tinggal dimasukkan namanya, kemudian, silakan masuk tempat lahirnya, di sini ada tempat lahirnya, kemudian ada tanggal lahirnya di sini, nama ibu kandungnya, kemudian, di sini misalkan ya, saya sebutkan nama Mas Eka lah, misalkan gitu ya, Eka Nur Arifin, tempat lahirnya misalkan Jakarta. Ya, terus tanggal lahirnya tanggal misalkan bikin 2014, iya 2000 berapa ya? Oke, kita bikin 2014 dah ya, 2014 bulan Juli tanggal 7 misalkan tanggal akhirnya ya. Terus nama ibu kandungnya misalkan Ruminem gitu ya. Nah, di sini klik saya bukan robot, kemudian cari. Jika datanya ditemukan, akan di sini muncul datanya. Nah, nama masyarakat tidak ditemukan karena ini datanya bukan data asli gitu ya. Ini ada beberapa data yang tidak benar gitu. Nah, seperti, tempat lahir, tanggal lahir, terus nama ibu kandung, pasti nanti akan seperti ini, data tidak ditemukan, pastikan isi variabel pencarian sesuai gitu kan. Kalau sudah sesuai di sini akan muncul semua, kemudian para warga bisa memverifikasinya, kalau misalkan salah datanya bisa diverifikasi oleh para warga langsung sendiri, tanpa harus ke sekolah. Nah, kalau misalkan tidak ada sama sekali datanya, sudah sesuai, kemudian data tidak ditemukan, tidak muncul. Nah, silakan langsung datang ke sekolah. Nah, biasanya NISN ini juga muncul di rapot, karena rapot sekarang sudah terintegrasi dengan Dapodiknya juga. Jadi biasanya di rapot itu ada NISN ya. Justru nomor induk siswa sekolahnya itu lebih tidak terlihat ketimbang dari NISN, karena yang ditampilin NISN biasanya. Nah, yang ini untuk verifikasi validasi, peserta didik yang sudah lulus. Jadi untuk teman-teman atau para warga yang sekolahnya SMA ataupun SMK, silakan isikan di sini NISN-nya, kemudian NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya apa, nama ibu kandungnya siapa, emailnya apa, kemudian tahun ajaran lulusan SMA derajatnya tahun berapa, berarti tahun sekarang kalau misalkan lulus tahun 2023 ya. Kemudian pilih lulusan SMA sederajatnya itu apa, kemudian, ini, peminatannya apa gitu ya, terus ijazahnya di-upload. Kalau belum ada ijazahnya bagaimana Mas Eka? Ya kan kadang ada yang ijazahnya belum ditebus ya, atau belum dilunasi, padahal itu tidak boleh loh, apa namanya, menahan ijazah itu, nggak boleh ya, jadi bisa diambil sebenarnya, yang penting dengan surat perjanjian. Kemudian profil lulusan SMP, SMP atau sederajatnya bisa di sini kemudian diajukan, nanti akan muncul lagi seperti itu. Nah, NISN ini ya sekali lagi berfungsi untuk masuk, ini, apa, perguruan tinggi nanti untuk teman-teman yang saat ini sudah berada di penghujung kelas, kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA tuh ya. Berarti kelas 12 ya, kelas 12 itu sudah di penghujung silakan, kalau belum punya NISN silakan langsung ajukan NISN dulu. Nah, NISN ini juga bisa berguna untuk mengecek PIP untuk para warga yang saat ini bersekolah di SD, SMP, maupun di SMA, gitu ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka bagi seputaran tentang NISN ya, jadi manfaat-manfaatnya, kemudian tujuannya apa, kalau belum punya ya berarti harus, diajukan terlebih dahulu melalui sekolahnya masing-masing. Oke, itu aja, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga tentang ya, sekolahan ya, data-data sekolahan yang perlu para warga ketahui. Nah, kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel-nya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.